Menyuruh dengan la. Pikirkanlah. Think about it. Bayangkanlah. Imagine that. Hentikanlah. Stop it. Mengertilah. Please. Understand. Bertahanlah. Hanging there. Kalau tenanglah. Apa bahasa Inggrisnya? Are you crazy? Are you nuts? You nuts? Are you nuts? Are you nuts? Can you repeat? Come again? Come again. Come again. I made a mistake. I screwed up. Screwed up any chance I had. I screwed up. I screwed up my career. I'm really busy. I have a lot on my plate. I have a lot on my plate right now. I have a lot on my plate. Trust me, I have a lot on my plate. That's so cool. That's sick. That's sick. That's sick, man. Wow. That's Let's finish. Let's wrap it up. Wrap it up, buddy. Let's wrap it up. Let's wrap it up. Ngatain orang tapi pakai bahasa Inggris. Dasar payah. You lame. You lame. Dasar bego. You idiot. You idiot! Dasar nyebelin. You jerk. You jerk! Dasar tukang ngaret. You slowpoke. Thank you, Slowpoke. Dasar nggak modal. You cheapskate. You cheapskate. Save video ini dan praktekin ke temanmu yang nyebelin. World, continent, country, province, city, regency, district, village. Kasih tahu dong. Jago bahasa, impactful fun. 1. Don't say, I'm very hungry. Say, I'm starving. 2. Don't say, I'm very tired. Say, I'm exhausted. 3. Don't say, I don't know. Say, beats me. 4. Don't say, I'm listening. Say, I'm all ears. 5. Don't say, I'm very happy. Say, I'm over the moon. 6. Don't say, I'm very angry. Say, I'm furious. 7. Don't say, I'm not interested. Say, it's not my cup of tea. 8. Don't say, I'm going to sleep. Say, I'm hitting the sack. 9. Don't say, I'll think about it. Say, I'll sleep on it. 10. Don't say, I understand you. Say, try it yourself. 11. Don't say, that's easy. Say, it's a piece of cake. 12. Don't say, I'm very cold. Say, I'm freezing. 13. Don't say, I'm very scared. Say, I'm terrified. 14. Don't say, I'm very sure. Say, I'm positive. 15. Don't say, I'm very busy. Say, I'm swamped. 16. Don't say, I'm very smart. Say, I'm brilliant. 17. Don't say, he is very funny. Say, he cracks me up. 18. Don't say, she is very beautiful. Say, she's stunning. 19. Don't say, it's not difficult. Say, it's a no-brainer. 20. Don't say, let's meet today. Say, let's catch up today. 21. Don't say, I made a mistake. Say, I messed up. 22. Don't say, stop wasting time. Say, stop faffing around. 23. Don't say, I'm very nervous. Say, I've got butterflies. 24. Don't say, it's very expensive. Say, it costs a fortune. 25. Don't say, he's very rich. Say, he's loaded. 26. Don't say, he's very poor. Say, he's broke. 27. Don't say, he's very brave. Say, he's fearless. 28. Don't say, hurry up. Say, chop chop. 29. Don't say, I'll help you. Say, I've got your back. 30. Don't say, I'm very excited. Say, I'm thrilled. 31. Don't say, he is so lucky. Say, he hit the jackpot. 32. Don't say, I don't believe you. Say, I'm not buying it. 33. Don't say, that's interesting. Say, that's intriguing. 34. Don't say, it's okay. Say, no worries. 35. Don't say, I'm very lazy. Say, I'm a couch potato.
Jangan selalu mengatakan I don't have money jika kamu tidak punya uang dalam bahasa Inggris. Cobain salah satu alternatif ini. Patah. Break. Aku tidak punya uang. I'm broke. Keluar. Out. Aku kehabisan uang. I'm out of cash. Pendek. Short. Aku kekurangan uang. I'm short on money. Aku tidak punya uang sama sekali. I'm penniless. Aku sedang butuh uang. I'm strapped for cash. Aku benar-benar kehabisan uang. I'm tapped out. Aku sedang bokek. I'm skinned. Boleh pinjam uang nggak? Kalau yang ini bahasa Inggrisnya apa? Tulis di komen. Kalau kamu mau belajar bahasa Inggris dari nol, pakai buku ini aja. Excuse me, can you help me? Sure. Where is the toilet? Go straight, then turn left. The toilet is next to the shoe store opposite the exit door. Oh, okay, got it. Thank you. You're welcome. Anyway, how do you say in English? Menjual. Menjual. Kalau penjual? Ya, seller. Dijual. Jadi kan barangnya nih dijual. Sell. Di-sell. Kamu pernah baca nggak di toko ataupun di website gitu? Kalau dijual tuh pakainya sale yang S-A-L-E gini tulisannya. Oh, Nah, sale. tapi sebenarnya kamu juga bisa pakai for sale. Tadi udah dijual, penjual sama jualan. Kalau penjualan atau hasil penjualan gitu loh. Profit. Itu mah keuntungan. Kalau penjualan itu pakainya sales. Terus kalau terjual atau habis terjual. Nah, ini aku tahu. Sold. Ya benar. Biasanya juga dilengkapi dengan sold out. Maksudnya dia tuh literally dagangannya habis. Terus kalau kamu belanja kayak gitu biasanya di grosir atau ecer? Aku suka grosir sih. Emang kamu belanja apa sih? So do you say beli grosir in English? Beli grosir lagi, jual grosir. Masih sell. Ngaco banget. Jual grosir itu pakainya wholesale. Ukuran lawannya yaitu jual ecer atau sedikit-sedikit. Jangan bilang small sale ya. Grocery? Bukan. Jual ecer itu retail. Nah, Kan bukan mau nyekor kembali ya. bukan dong. Mentang-mentang tail itu ekor. Satu lagi deh pertanyaan. Kalau di online shopping biasanya ada yang dijual dalam waktu singkat, banyak diskon, di tanggal kembar, itu disebutnya apa? Aduh, haus banget pengen beli es cekek anjir. Beli ya. Betulan ada warung. Bang, beli es cekek 1. Oh, yeah. How can I help you with? Hah? Gue beli es cekek, GC. Oh, sorry. You must be new here. You see that? Warung es cekek asli Brooklyn. Anjir, ada-ada aja. Yeah, so you have to speak in English here, right? Oh, yaudah. One es cekek, please. Oh, one is okay, right. Which flavor? Tijus gula batu. This gula baru? Alright. Anjir, ini orang Inggris ribet banget. Emang, where you from, Bang? Oh, my dad was from Brooklyn and my mom was from here, Cawang. So they met together in Terminal Pinang-Ranti. Alright? Oh. Yeah. So, your dad is from Brooklyn? Yeah, my dad is from Brooklyn. And your mom from Cawang? Yeah, my mom from Cawang. Okay, that'll be 1K. There you go. Alright. Anything else? No, just that. Just this? Yeah. Yeah, your broke ass looking face can buy nothing but this shit. Here you go. Alright. Get your ass to my store. Anjing ribet banget. Sejak kapan di Brooklyn ada cekek, men? Americans don't pronounce the T in these words. Water, internet, mountain, later, bottom, button, kitten, curtain, beaten, written. Share one more in the comments. Bahasa Inggrisnya, mau minum apa? What would you like to drink? And what would you like to drink? Nothing, thanks. Would you like something to drink? You like something to drink? Water would be fine. Water would be fine. Air putih aja nggak apa-apa kok. Can I get you something to drink? Love it. Can I get you something to drink? Nah, kalau Would you like some tea? would you like some tea? Apa berarti maksudnya? Miss Risma, apa sih bedanya forest dan jungle? Ini adalah pertanyaan dari Kak Lily Facebook. Saya tambahin satu lagi, woods ya.
Jadi urutannya itu ada woods, lalu naik ke forest, lalu naik ke jungle. Ketiga tempat ini dibedakan dengan sisi size atau luasnya dan juga kepadatan atau kelebatan hutannya. Yang pertama ada woods paling bawah, tidak lebih luas dari dua yang lainnya, didominasi oleh pohon-pohon tinggi, masih bisa dijelajahi manusia, dibikin jogging, jadi area jogging, jadi area main dan sejenisnya. Contoh mungkin ya kita bisa lihat di Twilight ya, daerah perumahannya si Edward, atau juga kalau misalnya kita jalan-jalan ke Bogor, atau ke Kebonjati, kita masih bisa bilang woods. They walk slowly through the woods. Naik lagi ke forest, lebih luas dari woods, dan pohon-pohonnya lebih lebat. Tapi masih bisa dijelajahi manusia, masih ramah, di trekking juga masih oke. Cutting down the forest is madness. Nah yang terakhir, ada jungle. Ini lebih luas lagi, ya lebih padat lagi pohonnya. Bahkan mungkin kalau misalnya kita menjelajahi di siang hari, itu akan terasa malam hari karena gelap. Ya, daun-daunnya saling bersatu padu lah ya. Dan juga kalau misalnya kita ingin menjelajahi jungle, mungkin kita harus siap-siap bawa senjata ya untuk takut ada hewan liar, atau kita harus mangkas pohon-pohon biar kita bisa lewat. Tigers live in the jungle. Masalah hutan buatan, apa geng? Dengerin ini. I want to be king, I want to be over my dead body, Charles. Over my dead body. Nah, teman-teman, over my dead body. Nah, ini artinya langkahi dulu mayatku. Kayak kalau kita ngomong, langkahi dulu mayat gua dah. Kayak gitu kalau bahasa kita. Jadi kalau mau bilang langkahi dulu mayatku, over my dead body. Kayak gitu. Over my dead body. Over my dead body. Over my dead body. Cara penggunaan verb 1, verb 2, dan verb 3. Verb itu kata kerja. Kalau verb 1 digunakan untuk menyatakan rutinitas atau kebiasaan. Sedangkan verb 2 itu digunakan untuk menyatakan masa lampau, sesuatu yang terjadi atau dilakukan di masa lampau. Sedangkan verb 3 digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sudah terjadi atau sudah dilakukan tanpa keterangan waktu. Jadi waktunya tidak spesifik kapan, yang penting sudah. Contoh verb 1, verb 2, dan verb 3. Go, went, gone artinya pergi. Sleep, slept, slept tidur. Study, studied, studied belajar. Buy, bought, bought membeli. Meet, met, met bertemu. See, saw, seen melihat. Contoh penggunaan dalam kalimat, aku pergi ke kampung Inggris Pare setiap bulan. Di sini ada keterangan waktu setiap bulan, berarti rutinitas, maka kita menggunakan verb 1. I go to kampung Inggris Pare every month. Menggunakan go, verb 1. Karena keterangan waktunya setiap. Aku pergi ke Australia tahun lalu. Tahun lalu berarti lampau, maka menggunakan verb 2. I went to Australia last year. Menggunakan verb 2. Aku sudah pernah pergi ke USA. Ada kata sudah, tapi keterangan waktunya tidak spesifik, tidak dijelaskan kapan, maka menggunakan verb 3. I have gone to USA. Nah, ini verb 3. Kalau menggunakan verb 3 harus didampingi dengan have atau has. Ketika subjeknya I, you, they, we menggunakan have. Ketika subjeknya she, he, it, maka menggunakan has. Aku biasanya tidur jam 10 malam. Nah, ini ada keterangan biasanya, berarti kebiasaan, maka menggunakan verb 1. I usually sleep at 10 p.m. Menggunakan verb 1. Aku tidur tadi pagi. Tadi pagi berarti lampau, maka menggunakan verb 2. I slept this morning.
menggunakan verb 2. Aku sudah tidur. Ada kata sudah tapi keterangan waktunya tidak jelas, maka menggunakan verb 3. I have slept. Nah, kalau verb 3 didampingi dengan have atau has. Aku bertemu dia perempuan setiap sore. Keterangan waktunya setiap, maka menggunakan verb 1. I meet her every afternoon. Verb 1. Aku bertemu dia laki-laki kemarin. Lampau, maka menggunakan verb 2. I met him, dia laki-laki, yesterday. Verb 2 karena lampau, yesterday. Aku sudah bertemu mereka. Ada kata sudah, tapi nggak ada keterangan waktunya kapan, maka menggunakan verb 3. Verb 3 dikasih have. I have met them. Nah, ini verb 3 didampingi dengan have karena subjeknya I. Kalau subjeknya she atau he, maka menggunakan has. She has met them. Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih intensif, kami ada kelas online via Zoom dan juga kelas offline di Kampung Inggris, Pare, Kediri, Jawa Timur. Biayanya sangat murah, untuk kelas online hanya 129.000 saja untuk paket 10 pertemuan. Nanti setelah selesai 10 pertemuan bisa lanjut ke level-level berikutnya dengan biaya yang sama. Dan ini per kelas hanya 10 orang saja, terbatas. Kelas offline biayanya lebih murah lagi, hanya 890.000 saja untuk 100 pertemuan. Per hari belajar 5 pertemuan dari pagi sampai malam. Dan ini biayanya sudah termasuk dengan asrama di Kampung Inggris, Pare, Kediri, Jawa Timur. Sangat murah. Untuk tanya-tanya silahkan cek di bio. Pull yourself together. Now. Yang pertama dia bilang pull yourself together. Nah teman-teman, ini jangan ditranslate sendiri-sendiri karena ini artinya simple banget. Cuman artinya tenang aja kayak gitu. Relax seperti itu. Jadi pull yourself together itu artinya tenang. 5 more minutes. Yang kedua dia bilang 5 more minutes. Nah, kebanyakan orang Indonesia yang belajar bahasa Inggris selalu bilang 5 menit lagi itu 5 minutes more. Padahal 5 more minutes. Seperti itu, 5 menit lagi. Kalau 1 menit lagi, 1 more minute. Kayak gitu. Do me a favor. Do me a favor. Yang ketiga, do me a favor. Nah, teman-teman, ini kata lain dari help me, kayak gitu. Jadi kalau mau bilang help me, selain help me, kalian bisa pakai do me a favor. Ini sering banget dipakai sama native speaker. Bahasa Inggrisnya salah adalah wrong. Wrong. Tapi kalau salah paham, bukan wrong understand. Tapi misunderstanding. Misunderstanding. Salah kirim, bukan wrong send. Tapi sent by mistake. Sent by mistake. Salah jalan, wrong way. Salah pilih, wrong choice. Salah sebut, mispronounce, atau slip of the tongue. Salah satu, one off. Salah ketik, typo. Salah orang, wrong person. Wrong person. Terus kalau salah alamat, kira-kira bahasa Inggrisnya apa ya? Tulis di komen. Untuk selengkapnya, kamu bisa pelajari sendiri di buku ini. Apa bahasa Inggrisnya? Aku tidak. I don't. I don't. Aku tidak mau. I don't wanna atau I don't want to. I don't want to. Aku tidak mau pergi. I don't want to go. I don't want to go atau I don't wanna go. Aku tidak mau makan. I don't want to eat. I don't wanna eat. Aku tidak mau minum obat. I don't want to take the medicine. I don't wanna take the medicine. Aku tidak keberatan. I don't mind. I don't mind. Aku tidak tahu. I don't know. I don't know. Aku tidak ingat. I don't remember. I don't remember. Terus kalau aku tidak mau bicara sama kamu, bahasa Inggrisnya apa? Coba tulis di komen. Nah, untuk selengkapnya, kamu bisa pelajari sendiri di buku From Zero to Fluent. Modul komplit belajar bahasa Inggris dari nol. Gagal. Fail. Kegagalan. Failure. Oh ya, failure. Gelap. Yang gelap kau. Dark. Oke. Kegelapan. Darkness. Yes. Mata. Eye. Permata. Permata tuh diamond ya? Bukan.
Gemstone? Ya, gem doang. Oh, gem doang. Ya bener. Tempat. Place. Ya. Penempatan. Placement. Yes. Mantap. Harga. Price. Yes. Penghargaan. Award. Ya. Merawat. Merawat. Astagfirullah. Apa ya merawat tuh? Jalan. Cure. Bukan. Kurang tepat. Nurse. Itu perawat. Care. Treat. Iya. Oh. Perawatan. Care. Teknot, kelamaan. Tahu. Perawatan. Manicure. Perawatan. Ya. Treatment. Iya. Rawan. Yang hitam-hitam ya, Cok. Rawon. Danger. Vulnerable. Yes. Perawan. Bahasa Inggris untuk tour guide yang ketujuh. Nah, kalau ada tamu yang kalian bawa ke suatu pulau atau ke suatu desa, mereka tuh sebenarnya ingin tahu desa ini nih rame, terus orang-orang kerja sebagai apa, karena mereka ingin merasa terhubung gitu, ingin kenalan dengan kalian. Jadi sebagai tour guide, kalian bisa menjelaskan itu. Caranya, yang pertama pastinya selamat datang ya. Welcome to, misalnya kalau Pulau Arborek, welcome to Arborek Island. Pulau Mansuar, welcome to Mansuar Island. Sudah? Habis itu kalian tanya, how are you today? Bagaimana kabar Anda hari ini? How are you today? Oke. Habis itu langsung masuk. Kalian bilang pulau ini besar atau termasuk pulau kecil? Kalau kecil kalian bilang small island. Kalau pulau besar, big island. Island itu pulau. Tulisannya Island tapi bacanya island ya. Arborek is a small island with about, dengan sekitar, kasih tahu jumlah orangnya, misalnya 200 misalnya ya, with about 200 people, dengan sekitar 200 orang gitu, with about 200 people. Kasih tahu orang-orang di sini tuh pekerjaan sehari-harinya apa. Jadi kalian bisa bilang people here, coba bilang people, orang, people here di sini, people here, orang di sini, work as, work itu bekerja, work as sebagai. People here work as, misalnya pelaut berarti fisherman yang mancing ikan ya. Work as fisherman, misalnya tukang-tukang bangunan, construction worker, atau tukang kayu, carpenter, dan pebisnis-pebisnis juga ya, businessman. Arborek punya has sunset yang cantik, beautiful sunset. Habis itu beautiful underwater life. Underwater tuh kehidupan bawah laut yang indah. Beautiful sunset, beautiful underwater life. Nah, setelah itu kamu jelaskan apa yang ada di pulau tersebut. In this village, di kampung ini, kami punya misalnya gereja, church, school, sekolah, atau kalau ada klinik, restoran ya, itu mereka perlu tahu ya. Ulang. In this village we have church, school, clinics, restaurants, and kiosk. Kiosk itu bahasa Inggrisnya kios, warung sama ya. Dan terakhir kalian bisa kasih tahu aktivitas apa yang mereka bisa lakukan. Misalnya you can dive here, kamu bisa menyelam di sini. You can snorkel here, kamu bisa snorkeling di sini. You can watch the sunset, kamu bisa nonton sunset di sini. Oke, silakan digunakan. Road, street, avenue, dan boulevard ini adalah pertanyaan dari teman IG atau Facebook saya, lupa. Ya, saya akan berusaha untuk menjawab semampu saya karena vocab itu luas ya, dan di negara asalnya sendiri, beda region bisa beda pemahaman. Roads justru induknya. Ya, jadi road itu jalan dan road terbagi menjadi beberapa jenis. Beberapa di antaranya tadi yang ditanyain, ada street, avenue, dan juga boulevard. Street, jalan biasa yang seperti kita ketahui dan familiar, bisa berada di perumahan, di pertokoan, dan sejenisnya. Sama seperti jalan-jalan di komplek lah ya, gitu. Avenue sebenarnya mirip sama street. Tracknya lebih lurus dan biasanya di kanan kirinya banyak pepohonan, gitu. Tapi ya 11-12 lah sama street. Justru yang paling luas atau lebar adalah boulevard. Contohnya, mungkin kalau di Jakarta itu Jalan Jenderal Sudirman ya, di mana ada 2 arah, masing-masing arah itu ada 3 sampai 4 jalur, dan di tengah-tengahnya ada pembatas. Nah, itulah boulevard. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya teman-teman ya, yang penasaran. Tapi ya, tabrak aja selama artinya nggak melenceng atau nggak keluar jalur.
Kalau misalnya jalan setapak, bahasa Inggris apa, gengs? Yuk, latihan kolom komen. How do you say aku terbiasa bangun pagi? I used to wake up early. Why do you say used to? Lo kan terbiasa, Miss. Yeah. Terbiasa used to gak sih? Sampai sekarang? No, not anymore. Kalau kebiasaannya itu sudah dulu dan sekarang udah nggak lagi nih, udah stop, kamu pakai yang used to, yang ada D-nya ya di belakangnya. Itu kayak semacam kita bilang, dulu aku terbiasa atau dulu kebiasaanku tuh ini. Subject plus used to, yang ada yang D, plus verb one. Nah, misalkan dulu kamu suka terbiasa bangun pagi, sekarang kamu bangun siang. So you can say, I used to wake up early. How do you say begadang in English? Okay, so stay up. Stay up. Okay. How do you say aku dulu terbiasa begadang? I used to stay up. Yeah, okay, that's great. I used to stay up. Alright, Miss recall lagi ya. Subject plus used to plus verb one buat nunjukin kebiasaan yang dulu dilakukan berulang-ulang, sekarang udah nggak lagi. Catat kalimat-kalimat berikut ya. Yang pertama, kalau misalnya kamu diajak makan terus jawaban kamu, terserah kamu deh mau makan apa, you can say whatever you want. Yang kedua, kalau misalnya kamu ingin pesan makanan yang sama dengan teman kamu, so you can say I'd like the same thing, she's getting as well, atau simpelnya I'll have the same. Yang ketiga, kalau misalnya kamu lagi makan enak, terus kepengen teman kamu nyobain kayak, ini enak banget loh, cobain deh. So you can say, this seblak is really amazing. Would you like to try a bite? Dan yang terakhir, kalau misalnya kamu makan di resto, terus nggak habis, dan pengen dibungkus, so begini caranya. I'd like to take this home, atau can you wrap this up to go please? Dipraktekin ya, tapi sebelumnya jawab pertanyaan ini. Kalau misalnya pedes banget nggak? Gitu? Bahasa Inggris apa, gengs? Tulis kolom komen ya. Nah itu tukang es kemarin, mana dia? Woi bang, where going? I'm about to go down there. This is Sunday best, alright? Oke. Nah, anjir balik lagi dia. Wait a minute. Are you that guy who only buy one es cekek gula baru yesterday? Anjir, no bang. What the fuck you mean no? That's my twin. Your twin? Yeah. Damn, you look the same though. Because we are twin, we look the same lah, bego. Oh, yeah, my bad. So you're not him, right? Nah. You're lucky, because I'm about to whoop his ass if I'm in the game. Oke. I tell my twin. Alright, later. Ya bego, masih mending gue beli kemarin. Tolol. Fuck you say? Karena banyak banget permintaan belajar bareng dari film Wednesday, kita coba langsung saja scene yang pertama. Pull yourself together. Now. Yang pertama dia bilang pull yourself together. Nah teman-teman, ini jangan ditranslate sendiri-sendiri karena ini artinya simple banget, cuman artinya tenang aja kayak gitu, relax seperti itu. Jadi pull yourself together itu artinya tenang. 5 more minutes. Yang kedua dia bilang 5 more minutes. Nah kebanyakan orang Indonesia yang belajar bahasa Inggris selalu bilang 5 menit lagi itu 5 minutes more. Padahal 5 more minutes. Seperti itu, 5 menit lagi. Kalau 1 menit lagi, 1 more minute. Kayak gitu. Do me a favor. Do me a favor. Yang ketiga, do me a favor. Nah, teman-teman, ini kata lain dari help me kayak gitu. Jadi kalau mau bilang help me selain help me, kalian bisa pakai do me a favor. Ini sering banget dipakai sama native speaker. Nah, teman-teman, kalian pengen belajar dari siapa lagi? Tulis di kolom komentar. Thank you. Now, without further ado, ladies and gentlemen. So, without further ado, Without further ado, I give you Plug in, unplug, switch off, switch on, turn up, turn down, pick up, put down, put on, take off, come in, go out, pull out, push in, put out,
Put up, take down, zip up, unzip. Apa bahasa Inggrisnya? Ada udang di balik batu. There is something fishy going on. Good. Apa bahasa Inggrisnya? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. No pain, no gain. Nice. Oke. Apa bahasa Inggrisnya? Berpikir sebelum bertindak. Itu look before you leap. Nice. Good. Apa bahasa Inggrisnya? Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Killing two birds with one stone. Good. Apa bahasa Inggrisnya? Hemat pangkal kaya. How did you spend your weekend? Kemarin berarti udah I sleep in the morning, miss. pakai verb 2 dong, kan simple past. Oh, yeah. Jadinya Maybe slept. I slept in the morning. I slept in the morning. And then I go jogging with my partner on 7 a.m. Kalau go kan itu berulang-ulang. Kalau kemarin berarti went. I went jogging with my partner Heeh. on 7 a.m. Kok on? Jam itu kan sangat spesifik. Yang benar pakai at. Oh, okay. Can you repeat your sentence, please? I went jogging with my partner at 7 a.m. Partner or partner tuh. And then after that, what did you do? And after that, I had Breakfast. 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 After that? After that, I lie down, rebahan, and playing games. Okay, light, ya, light. Lie down and play games. Played games. Good job. Jadi pakai verb 2. Coba deh kalimat yang negatif deh sekarang. Apa yang enggak kamu lakukan kemarin? I didn't take a bath. Ya, bener. I didn't take a bath. Jadi kalau ada didn't, itu take-nya tetap pakai verb 1. Nggak perlu pakai verb 2. Apa bahasa Inggrisnya? Kamu pantas dapat yang lebih baik. You deserve better. Apa bahasa Inggrisnya? Aku hampir menyerah. I almost give up. Oke, good, nice. Apa bahasa Inggrisnya? Jangan banyak alasan. No more excuse. Oke, great. Apa bahasa Inggrisnya? Jangan nyalahin aku. Don't blame me. Oke, good, nice. Apa bahasa Inggrisnya? Gak ada gunanya. Apa verb 3-nya dari break? Broken. Good job. Apa verb 3-nya dari bring? Brought. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Apa verb 3-nya dari go? Gone. Good job. Tepuk tangan dulu. Aku yang terakhir. Yes. Belum. Apa verb 3-nya dari have? Head. Yeah, tepuk tangan. Padahal mau Apa verb 3-nya dari live? Apa lawan kata dari confident? Confident, insecure. Good. Apa lawan kata dari visible? Invisible. Good. Apa lawan kata dari majority? Majority, minority. Yes, good. Apa lawan kata dari victory? Defeat. Good. Oke, apa lawan kata dari create? Gimana ya cara bilang agak dalam bahasa Inggris? Agak dalam bahasa Inggris kita bisa pakai a bit. A bit artinya adalah sedikit. For example, I'm a bit tired right now. Nah, yang kedua ada kind of atau kinda. Nah, yang ini lebih santai atau slang ya, yang memiliki arti agak atau semacam. For example, I'm kind of busy right now. Yang ketiga ada slightly. Yang ini lebih formal, biasanya untuk hal kecil atau perubahan tipis. For example, I'm slightly tired right now. Nah, selain a bit, kind of, and slightly, kira-kira apa sih yang bisa kita pakai untuk menyebutkan agak dalam bahasa Inggris? Tulis di kolom komentar ya. Bahasa Inggris di Takarang, kita cek ini dia. Might not be perfect, spelled rusty.
Yang pertama dia bilang feel rusty. Nah, teman-teman, feel rusty ini artinya merasa berkarat. Cuma dalam konteks ini bukan seperti itu. Maksudnya dia nggak jago lagi dance-nya tadi, teman-teman. So, kalau kalian ada kemampuan terus nggak terlalu jago kayak dulu, ya bilang aja rusty. Kayak gitu. Oke, langsung yang kedua. I'm like starstruck. Yang kedua, dia bilang I'm like starstruck. Nah, teman-teman, starstruck ini kondisi ketika kita ketemu idola kita, teman-teman, kita gugup banget, ngerasa canggung kayak gitu, ngerasa gugup banget, nggak bisa ngomong, gemeteran. Nah, kayak gitu. Contohnya ketika saya ketemu Jisoo Blackpink, ya pasti bilang I'm starstruck. Kayak gitu. I don't have to please everyone. Yang ketiga, dia bilang I don't have to please everybody. Nah, teman-teman, please di sini artinya menyenangkan. Aku nggak harus menyenangkan semua orang atau aku nggak harus membuat orang senang. Kayak gitu. Nah, teman-teman, kalian pengen belajar bahasa Inggris dari siapa lagi? Langsung tulis di kolom komentar. Thank you. Akan gampang sekali membuat kalimat lampau kalau kita sudah tahu kapan menggunakan was, kapan menggunakan were. Ya, kita langsung saja. Di sini ada 3 kalimat yang akan kita selesaikan bareng-bareng. Mulai dari yang pertama ada saya di sini kemarin. Saya bahasa Inggrisnya ya, I. Kemudian di sini itu here. Nah, dan kemarin itu yesterday. Nah, I. Kemudian di sini itu here. Dan kemarin itu yesterday. Kalau kita sudah tahu subjeknya I, berarti dia menggunakan was atau were? Ya, was. Nah, jadinya I was here yesterday. Lanjut lagi. Di sini ada mereka marah tadi malam. Mereka bahasa Inggrisnya they. Marah itu angry. Tadi malam, last night. Nah, di sini ada subjeknya they, berarti were. Jadinya they were angry last night. Lanjut lagi, di sini ada dia laki-laki seorang guru tahun lalu. Dia laki-laki bahasa Inggrisnya he, ya, seorang guru. A teacher tahun lalu itu last year. Last year. Nah, di sini subjeknya he, berarti dia menggunakan ya, was. Jadinya he was a teacher last year. Ya, jadi dia selalu akan menggunakan was atau were setelah subjeknya, seperti yang ada di rumusnya di sini. Setelah subjek itu harus ada was atau were-nya sebagai to be nantinya ya. Kemudian ada ana, yaitu adjektif, noun ataupun adverb di belakangnya. Oke? Nah, kalau sudah, saya punya satu soal nih buat kalian. Silahkan buat yang sudah paham, tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jadi soalnya adalah mereka berada di sungai 2 hari yang lalu. Mereka berada di sungai 2 hari yang lalu. Silahkan dijawab. Have, has, dan had. Kita akan mempelajari penggunaan have, has, dan had dalam bahasa Inggris yang artinya itu adalah sudah ya teman-teman. Kalau kita sudah pelajari ini, maka secara tidak langsung kita sudah mempelajari perfect tense dan juga past perfect tense. Iya teman-teman. Oke, seperti biasa dalam kalimat bahasa Inggris selalu ada subjek. Ini subjeknya ya teman-teman, subjek umum yang harus kita ketahui. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Kalau subjeknya I, you, we, they, dan subjek yang jamak itu berarti lebih dari satu pelakunya ya teman-teman, maka menggunakan have. Sedangkan kalau subjeknya he, she, it atau subjeknya tunggal cuma satu pelakunya, maka kita menggunakan has. Itu ya teman-teman penggunaannya. Ini pada konteks sekarang. Kalimatnya sekarang. Nah, kalau kalimatnya lampau, apapun subjeknya pasti menggunakan had. Itu teman-teman ya. Secara umum penggunaan daripada have, has, had. Dan have, has, had ini harus ketemu dengan kata kerja bentuk ketiga teman-teman. Perhatikan, ini read, read, read. Tulisannya sama tapi pengucapannya beda. Read, read, read. Ya, kita gunakan kata kerja bentuk ketiga. Jadi teman-teman harus hafalkan itu. Perubahan kata kerja dari bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Karena kalau khusus penggunaan ini, maka harus kata kerja bentuk ketiga, teman-teman.
Oke, kita ke contohnya. Ini penggunaan daripada have. You have read this book. Kamu sudah membaca buku ini. Ini kalimat negatifnya ya. You haven't. Haven't ini adalah singkatan dari have not ya. Singkatan dari have not. Maaf. Oke, have not itu disingkat haven't. You haven't read this book. Kamu belum. Jadi kalau have not itu berarti belum ya teman-teman. You have not read this book. Kamu belum membaca buku ini. Oke, kemudian kalimat pertanyaannya, kalau kita ubah ke pertanyaan, have you read this book? Sudahkah kamu membaca buku ini? Oke, kemudian penggunaan has, ingat subjeknya tunggal. He has read this book, tapi tetap menggunakan kata kerja bentuk ketiga ya. He has read this book. Dia sudah membaca buku ini. He hasn't. Hasn't ini adalah singkatan dari has not. Yang berarti belum juga ya teman-teman. He hasn't read this book. Dia belum membaca buku ini. Kemudian pola pertanyaannya, has he read this book? Sudahkah ia membaca buku ini? Oke, selanjutnya kita ke penggunaan had. Had ini untuk lampau ya teman-teman. Biasanya ada keterangan waktunya. Kayak yesterday. Yesterday, last night, 2 days ago, a week, 2 weeks ago, gitu ya teman-teman. Oke, jadi subjeknya bebas. Mau you, mau he, mau subjeknya jamak, mau subjeknya tunggal, tetap pakai had kalau polanya atau konteksnya lampau. You had read this book yesterday. Atau he had read this book yesterday. Kamu sudah membaca buku ini kemarin atau dia sudah membaca buku ini kemarin, sama saja. Kemudian, you hadn't. Hadn't ini adalah singkatan dari had not. Disingkat hadn't. You hadn't read this book atau he hadn't read this book, sama saja. Kamu belum membaca buku ini atau dia belum membaca buku ini. Ada tambahan keterangan waktunya kemarin ya teman-teman. Ini juga ada kemarin. Maaf saya lupa tulis. Oke, had you read this book atau had he read this book? Apakah kamu sudah membaca buku ini ataukah apakah dia sudah membaca buku ini kemarin, yesterday? Nah, gitu ya teman-teman. Jadi, secara tidak langsung kita sudah mempelajari 2 tenses kalau kita sudah tahu ini. Selamat malam, tahukah kamu bahwa untuk mengerti 90% percakapan sehari-hari, kamu tidak perlu menghafal 16 tenses. Yang kamu perlu kuasai adalah 4 tenses yang utama. Apakah itu? Yang pertama, present tense atau simple present. Nah, di sini berguna ketika kamu mengucapkan kebiasaan sehari-hari. Misalnya, I wake up at 5. Saya bangun jam 5 every day, setiap hari. Saya selalu sarapan nasi goreng. I always have fried rice for my breakfast. Oke? Nah, lalu tense yang kedua adalah present continuous. Ini juga kebiasaan sehari-hari tapi yang lagi dilakukan. Contohnya, I am speaking now. Saya lagi bicara sekarang. I'm reading now. Saya lagi membaca sekarang. I'm sitting now. Saya lagi duduk sekarang. Yang sekarang-sekarang itu present continuous. Tense yang ketiga adalah past tense. Contohnya, I ate rice, saya makan nasi yesterday, kemarin. I ate durian kemarin, yesterday. Jadi yang sudah berlalu, misalnya kemarin saya ketemu teman saya, I met my friend yesterday. Pokoknya semua yang berbau yang sudah lampau, kuasai past tense-nya. Nah, yang terakhir adalah simple future, menceritakan tentang rencana atau prediksi hal yang akan terjadi. Misalnya kalau saya suka banget makan ikan bakar, I will eat, rencana saya nih ya, I will eat grilled fish tomorrow. Saya akan makan ikan bakar besok gitu. Rencana. Atau I will call you, saya akan telepon kamu tonight, malam ini. I will call you tonight. Jadi pakai will, akan apa gitu. Kuasai 4 tenses ini. Let's talk further about it. Mari bicara lebih jauh tentang itu in the next videos, di video-video selanjutnya. Bye-bye. Serba biasa. Dia biasanya menyanyi di kamar mandi. She usually sings in the shower. Gak biasanya melihat salju di daerah ini. It's unusual to see snow in this region.
Unusual bisa juga diganti dengan uncommon. Itu kesalahan biasa. It's a common mistake. Betul, salahin aku aja semua. Seperti biasa. That's right. Just blame me for everything, as usual. Nah, selain kalimat-kalimat tadi, ada juga beberapa ekspresi untuk bahasa Inggrisnya biasa aja. Atau biasa aja kali. Catat ya, ada nothing to hype about. It's pretty average. Nah, just normal. It's not a big deal. Kalau misalnya kamu ditanya apa kabar, terus jawabannya biasa aja. Bahasa Inggris apa gengs? Tulis di kolom komen ya. I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way, on my way. Or I'm on my way. I'm on my way. Where did you get them? Where'd you get them? Where'd you get them all, huh? Love those glasses. Where'd you get them from? Where'd you get them? Really good. Let's have a... Savvy. Let's have a look. Let's have a conversation. Let's have a little recce. Is that... Is that? Is that a dog? Is that you? What is that? What is that? Cara bilang lagi dong, Miss. Oke, let's go. Lagi kalau konteksnya tuh positif, maksudnya kayak berulang-ulang lagi. Itu pakainya again. Contoh nih, coba ngomong lagi. Say it again. Oke, coba sekarang latihan. Aku minum matcha lagi. Gimana bilangnya coba? 3, 2, 1. Eits, jangan nyontek di komen ya. Ya, pokoknya kayak gitu cara bilangnya. Yang kedua, kalau laginya itu negatif alias nggak lagi. Pakainya itu anymore. Contoh, kita udah nggak ngobrol lagi. We don't talk anymore. Yang ketiga, kalau laginya itu berhubungan dengan waktu. Kita pakainya in. Contohnya kayak gini. Peluncurannya 2 menit lagi. The launching is in 2 minutes. Terakhir nih, coba kalau digabungin kalian bisa nggak? Aku nggak akan minum matcha lagi dalam 2 minggu. Coba tebak. Jago bahasa, impactful fun. Bahasa Inggrisnya lembur, cuti bersama, dan juga libur sekolah. Lembur, overtime. They are working overtime to finish the work. Lalu cuti, basicnya itu adalah leave, jadi tergantung jenisnya. Cuti tahunan, annual leave, cuti sakit, sick leave, cuti pernikahan, marriage leave, dan sebagainya. Your basic annual leave is 20 days. Lalu untuk cuti bersama, biasanya hari kejepit dan diliburkan oleh pemerintah, itu bisa pakai joint holiday atau biasanya collective leave. 10 collective leave days are strategically spread out around certain public holidays to provide additional time off. Dan yang terakhir, libur sekolah, sebenarnya kita bisa pakai school break, tapi biasanya itu school holidays. Surely the school holidays start soon. Kalau misalnya libur hari raya, bahasa Inggris apa gengs? Tulis kolom komen ya. Come here, come here. Why did you lie? Why'd you lie? Is he? Is he? Did you ever? I'll ask her. Bahasa Inggrisnya pelakor atau pebinor. Nah, teman-teman, itu bakal simple banget pakainya a home wrecker. A home wrecker, ya penghancur rumah tangga. Jadi kalau ada yang bilang pelakor atau pebinor di dalam bahasa Inggris, kalian bisa pakai a home wrecker. Contohnya kayak gini. I don't like you cause you are a home wrecker. You are nothing but a home wrecker. Nah, seperti itu teman-teman. Udah bisa kan? Kalian tahu Mbak ini dibully abis-abisan, kolom komentarnya penuh banget hujatan. Padahal dia lagi belajar bahasa Inggris. Kenapa sih mereka nggak bener-bener paham prosesnya seperti apa? Saya juga seperti itu dulu bertahap. 3 tahun, 4 tahun yang lalu bahasa Inggris saya ya masih bener-bener kacau seperti itu. Nah, dengerin lagi. I know sometimes it is hard to feel confident. Maybe you feel like you are not good enough. Or you make mistake, but remember this, nobody is perfect and you don't need to be. Confidence is not about being the best, it's being believing in yourself even when things are not easy. You are doing better than you think. Ya dia masih belajar bahasa Inggris, nggak bisa kita judge gini. Namanya juga belajar, pasti butuh proses teman-teman. Jadi kalau ada yang belajar bahasa Inggris seperti itu, nggak usah dibully. Dia juga seperti itu, pengen improve bahasa Inggris dia. Apa bedanya study sama learn? Dua-duanya sama, artinya belajar. Tapi kalau misalnya study itu kayak bener-bener belajar, kayak ke sekolah, kalian ke sekolah, ke univ, ke kursusan, bayar di kelas, duduk, ada sistem. Belajarnya tuh kayak gitu, akademik kayak gitu ya.
Contoh, aku belajar bahasa Inggris di universitasku tiap hari. Berarti, I study English at my university every day. Nah itu. Tapi kalau learn, itu sama belajar. Tapi itu belajarnya lebih kayak hal ke general, nggak yang akademik harus ke sekolah, ke univ, ke kursusan gitu. Jadi kayak misalnya belajar, tapi kayak belajar mungkin dari pengalaman hidup gitu. Contohnya tuh kayak gini, aku belajar dari pengalamanku kemarin. Berarti I learned something from my experience last time, kayak gitu. Jadi lebih kayak apa ya, general gitu. Kalau study yang beneran akademik ke sekolah, ada bangunannya, ada sistemnya kayak gitu. I'm coming. Kalimat ini sering banget muncul di video saya beberapa waktu lalu yang ngomongin bahasa Inggrisnya aku pulang. Jawaban seharusnya I'm home, tapi banyak sekali dari teman-teman yang ngejawab pakai kalimat ini. Yuk kita bedah. I am coming kalau masuk ke dalam tenses, jatuhnya adalah present continuous atau present progressive. I plus to be am plus verb ing coming. Kalau misalnya kita lihat dari penggunaannya, artinya adalah sedang ya. Saya sedang datang, ibarat seperti itu. Tapi ingat, present continuous juga bisa digunakan untuk ngomongin hal yang akan datang atau future. Jadi sebenarnya I'm coming ini tepatnya dipakai di saat apa? Kalau misalnya teman-teman lihat di film-film, nah, misalnya ada someone knock at door, tok 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 tok, I'm coming. Nah, sering ya mereka responnya seperti itu. Jadi I'm coming ini sebenarnya sama seperti I'm on my way, aku ada di dalam perjalanan, atau I will be there, aku akan ke sana. Jadi bisa jadi I'm coming itu berarti ya aku akan datang ya, aku akan ke situ, atau ya aku sedang ke situ dalam artian masih dalam perjalanan. Oke, jadi besok-besok jangan sampai salah pakai lagi. Aku pulang, I'm home. Aku lagi ke situ, I'm coming. Hai, seperti yang saya pernah bilang, kalau kamu mau mengembangkan bahasa Inggrismu, ngapain aja usahakan pakai bahasa Inggris. Kali ini saya mau makan dan saya akan jelaskan pakai bahasa Inggris. For my lunch today, coba yang lunch, makan siang. Untuk makan siang saya hari ini, for my lunch today, saya punya, can you see? I have grilled fish, coba bilang grilled itu panggang atau bakar. Iya, panggangnya ikan panggang, grilled fish. Sambal, kalian bisa bilang chili sauce. Kalau nanti dia tanya ini sambal apa, baru jelasin ya, kalau misalnya ada yang mau menjelaskan. Cassava leaves, cassava itu singkong, leaves itu daun singkong. Cassava leaves, misalnya tumis daun singkong, stir fried cassava leaves, stir fried cassava leaves. Dan nasi, rice. Saya ulang, for my lunch today I have grilled fish, chili sauce, stir-fried cassava leaves, and rice. And water, dan air. What do you have for your lunch? Apa yang kamu punya untuk makan siang hari ini? Write in the comment, tulis di komen. Semangat berkembang bahasa Inggrisnya. Kalau kamu gak yakin ini bahasa Inggrisnya apa, cari di Google Translate. Bunyikan, oh cassava, bukan kasapa. Bukan cassava leaves. Jadi ngomongnya dengan percaya diri, dengar ulang-ulang. Masih aja ada yang salah. Fungsi itu bukan function, tapi function. Usaha itu bukan effort, tapi effort. Kegagalan itu bukan failure, tapi failure. Doa itu bukan prayer, tapi prayer. Hasil itu bukan result, tapi result. Coba dipraktekin. Kalau perlu disimpan, siapa tahu lupa. Belajar bareng Winter Espa. Langsung saja scene yang pertama. The best is yet to come. The best is yet to come. Yang pertama dia bilang the best is yet to come. Nah teman-teman, ini artinya kayak yang terbaik belum datang. Nah maksudnya di sini teman-teman ada sesuatu yang lebih baik yang bakal ada di masa depan kayak gitu. Ya sesuatu yang bakal muncul di masa depan ya, tadi albumnya kayak gitu. Yang terbaik belum datang. Alright, let's spice it up. Yang kedua, let's spice it up. Nah teman-teman, ini nggak usah ditranslate sendiri-sendiri karena ini artinya kayak menambahkan bumbu, spice it up. Cuma di sini teman-teman artinya ayo buat yang lebih seru, ayo buat yang lebih menarik. Spice it up itu artinya kayak membuat lebih menarik, membuat lebih seru.
Nah, teman-teman, kalian pengen belajar dari siapa lagi? Tulis di kolom komentar. Thank you. Ngatain orang pakai bahasa Inggris? Payah lu, you suck. You suck. Dasar bego, you're dumbass. You dumbass. Pengecut kau, you're chicken shit. You chicken shit, that is. Kamu bau, you stink. You stink. Kamu jelek banget, you are fugly. Fugly? He's fugly. Cukup tahu, nggak usah dipraktekin, oke? Tahu nggak ekspresi-ekspresi berikut? Ada what's what it takes, what's done is done, dan what's the drill. Ayo, yuk kita pelajari. What's what artinya adalah mana yang benar, mana yang penting. You are old enough to know what's what. What it takes, ini familiar ya, apapun yang diperluin atau dibutuhkan. Jekyll, got what it takes to be a great sniper. What's done is done, yang terjadi, terjadilah. Ini juga bisa memakai kalimat yang lain ya, salah satunya ini. It's too late to change it, what's done is done. Yang terakhir ada what's the drill, artinya adalah apa petunjuknya, bagaimana caranya atau prosedurnya. We're having a potluck lunch tomorrow, what's the drill? Do we bring a dish or just show up? Nah, sekarang giliran kamu menerjemahkan pepatah berikut ya. What goes around comes around di kolom komen. Okay, I have a question for you. How do you say lama? Lama, long time. Long time, benar. And then how do you say lama-lama? Long time. Enggak, asbunnya kumat nih ya. No. Kalau lama-lama kita pakainya gradually. Misalkan gini, kamu belajar terus lama-lama jadi paham. So you can say gradually I can understand gitu. Kalau kalimatnya negatif sekarang, how do you say jangan lama-lama? Don't take too long. Ya, benar. Kita udah pernah bahas ini ya. Kalau Don't take too long. sudah lama. Sudah lama. It's been a while. What? Oke, it's been a while. Kayak udah lama nggak melakukan sesuatu atau udah lama nggak bertemu seseorang, bisa pakai it's been a while. The last question for you, how do you say lama tak jumpa? Kangen. Ini. Nggak semua huruf G di dalam bahasa Inggris dibaca J. Contohnya kata ini. Ini berhenti ngomong ini pakainya login. Bukan login tapi login. Login. Terus ini bukan finger. Bukan finger tapi finger. Finger. Terus ini bukan target. Bukan target tapi target. Target. Masih banyak banget yang ngucapin huruf G di kata ketiga ini pakai J. Termasuk konten kreator berbahasa Inggris masih banyak banget. Boleh kalian tag di sini kalau nemu ya. Ngomong, speak. Ngomong ceplas-ceplos, speak bluntly. Ngomong ngalor ngidul, ramble. Ngomong apa barusan? What did you say? Gak usah banyak ngomong. Don't beat around the bush. Duh, gimana ngomongnya ya? Oh boy, how do I put it? Ngomong doang mah gampang. It's easier said than done. Ngomong-ngomong. Bahasa slang dalam angka. Nah ini 1, 4, 3 artinya adalah I love you. Angka 1 mewakilkan I karena 1 huruf. Angka 4 mewakilkan love karena 4 huruf. Dan angka 3 mewakilkan you karena 3 huruf. Jadi kalau misalnya ada orang ngetik ini, kalian jadi tahu. Kalau misalnya 2, familiar ya. Ada got to go, ada back to back, dan juga ada today. 8 atau 8 juga sama. Ada wait, ada late, terus ada later. Nah, terus ada ini juga nih. Nah, ini mewakili I hate you. 8, 8. Jadi hate, I hate you. Kalau ini hati-hati. Nah, ini W-E-E-D. Jadi historinya adalah zaman dulu, setiap jam 4.20 sore, anak-anak sana biasanya mengkonsumsi weed. Kalau misalnya ini gengs, 0 merepresentasikan apa? Tulis kolom komen. Belajar bareng idol K-pop lagi. Ini dia, langsung saja scene yang pertama. Actually, I'm a homebody. Good. So, I love home. Yang pertama dia bilang I am a homebody. Terus dia bilang so I love home. Nah, teman-teman yang akan kita bahas kata homebody. A homebody ini kayak orang yang suka di rumah atau anak rumahan kalau bahasa kita, teman-teman. Jadi tadi dia bilang sebenarnya aku tuh orang rumahan atau orang yang suka di rumah. Jadi aku tuh suka banget di rumah kayak gitu.
Langsung yang kedua. You guys are amazing. Thanks for having me. Yang kedua dia bilang, you guys are amazing. Thanks for having me. Nah, teman-teman, having di sini nggak usah diartiin aneh-aneh karena ini artinya mengundang. Jadi dia bilang kalian itu luar biasa. Terima kasih sudah mengundang aku. Kayak gitu. Thanks for having me. Terima kasih udah ngundang aku. Kayak gitu. I don't care. You are you, I'm me. You are you, I'm me. Yang ketiga dia bilang you are you, I am me. Nah ini kalau bahasa kita lulu gua kayak gitu teman-teman. Maaf ya suara anginnya kenceng banget teman-teman. Nah pengen belajar dari siapa lagi langsung tulis di kolom komentar. Thank you. This is too much. This is too much. That's on you. That's on you. Can we not? Can we not? You wish. You're such a drama queen. You are such a drama queen. Indeed. It is what it is. It is what it is. Just my luck. Just my luck. Don't push it. Don't push it. Just go with the flow. Just go with the flow. Don't overdo it. Never do it. Wait, not gonna lie. Not gonna lie. Bahasa Inggris di film Wednesday. Kita bakal cek, ini dia. You guys are making me nauseous. Nauseous. Yang pertama dia bilang you guys are making me nauseous. Nah teman-teman kita bakal bahas kata nauseous. Nauseous ini artinya mual. Mual pengen muntah. Udah muak banget. Kalau buat diungkapkan ke seseorang. Jadi you guys are making me nauseous. Itu artinya kayak kalian berdua membuat aku mual atau muak pengen muntah. Howdy, Rumi. Yang kedua dia bilang howdy Rumi. Nah teman-teman yang akan kita bahas howdy. Howdy itu dari kata how do you do. Nah ini slang bahasa gaul artinya hai atau apa kabar. Karena ini konteksnya baru berkenalan ya artinya ya hai. Terus dia bilang Rumi. Rumi itu roommates teman-teman. Teman sekamar artinya. Langsung yang ketiga. A school for outcasts. A school for outcasts. Yang ketiga dia bilang that school for outcasts. Nah teman-teman yang akan kita bahas kata outcast. Outcast ini artinya orang-orang buangan ya. Orang-orang buangan paham kan? Maksudnya orang-orang yang berbeda dari yang lain teman-teman. Jadi apakah sekolah itu buat orang-orang buangan? Kayak gitu. Nah teman-teman pengen belajar dari apa lagi langsung kalian tulis di kolom komentar. Thank you. Bahasa Inggrisnya Luna Maya. Langsung saja ini dia. When I was in my 30s. Yang pertama dia bilang when I was in my 30s. Nah teman-teman kalau kalian lihat angka terus ada huruf S-nya. Ini artinya an. Jadi dia bilang ketika aku umur 30-an. Nah seandainya 40-an 40s kayak gitu. Tambahin S aja 20-an 20s. Seperti itu. Oke langsung yang kedua. Biasa aja, to be honest, I really don't care. Yang kedua dia bilang to be honest, I really don't care. Nah teman-teman yang akan kita bahas I really don't care sama I don't really care. Yang pertama I really don't care, saya benar-benar nggak peduli. Yang kedua saya nggak benar-benar peduli, ya berarti masih peduli kalau yang kedua. Oke langsung yang ketiga. Bokeh, apa sih bokeh bahasa Inggrisnya ya? Ya bokeh. Yang ketiga bokeh. Nah dia nanya bokeh itu apa sih bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggris bokeh itu ini nih, broke. Ini sering banget dipakai. Misal saya sedang bokeh, ya I am broke. Kamu sedang bokeh, you're broke. Kayak gitu teman-teman. Jadi intinya bokeh bahasa Inggrisnya itu broke. Bokeh itu ya dimana kita lagi nggak punya duit. Oke teman-teman, kalian pengen belajar dari siapa lagi? Tulis di kolom komentar. Thank you. Jangan menangis. Don't cry. Jangan lari. Don't run. Jangan lupa. Don't forget. Jangan khawatir. Don't worry. Jangan sentuh. Don't touch. Jangan berteriak. Don't shout. Jangan bicara. Don't talk. Jangan melihat. Don't look. Jangan buang sampah sembarangan. Don't litter. Jangan terlambat. Don't be late. Jangan menyontek. Don't cheat. Jangan merokok. Don't smoke. Jangan malas. Don't be lazy. Jangan curang. Don't be unfair. Jangan bohong. Don't lie.
Jangan ganggu. Don't disturb. Jangan menyerah. Don't give up. Jangan makan terlalu cepat. Don't eat too fast. Jangan lupa bersyukur. Don't forget to be grateful. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. What are you doing? I'm doing adhkar, habibi. Adhkar? Adhkar, yes. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam told us after every salah, we do the tasbih 33 times subhanallah, 33 times alhamdulillah, and 33 times Allahu Akbar, and we will complete by saying, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shayin qadir. You know what will happen? All our sins will be forgiven, even they are like a foam of the sea. Oh. Yes, and many people abandon the sunnah. It is only 33 times, 33 times, 33 times, and you say at the end, the adhkar. And by that, we revive the sunnah. So, let's revive the sunnah. Kalian dengerin lagu ini. Nah, udah pasti tahu kan lagu itu. Yang akan kita bahas cara pengucapan di sini, teman-teman. Trik pengucapan. Kata ini sama ini kalau digabungin bacanya boleh don't you, boleh don't you. Kalau Mbak Rose tadi bilangnya don't you. Nah, ternyata ini ada teorinya, teman-teman. Kalau di dalam bahasa Inggris ada huruf T ketemu huruf Y kayak gini, terpisah kan? Terus kalau kalian satuin boleh dibaca c. Don't you, don't you. Tapi nggak masalah ya kalau kalian mau baca don't you boleh semua. Don't you, don't you. Contohnya lagi teman-teman, I want you boleh I want you. Dengerin ini contohnya. I want you back. Sekali lagi. Don't you remember? Nah teman-teman, jadi ingat kalau di dalam bahasa Inggris ada huruf T ketemu huruf Y yang terpisah seperti ini. Kalau mau cepet ngomongnya boleh disatuin. Bacanya jadi c. Don't you boleh dibaca don't you. Oke teman-teman, pengen belajar dari apa lagi langsung kalian tulis di kolom komentar. Thank you. Tapi pakai who untuk menanyakan orang. Nah, ada yang kurang tepat Mbak. Cara ngucapinnya itu bukan who, tapi who. Maaf banget ini, saya bukan sok pinter atau apapun itu. Saya udah DM Mbaknya, saya udah komen tapi belum digubris sama sekali, udah beberapa hari. Nah, takutnya diikutin sama followersnya karena followers Mbaknya udah jutaan teman-teman. Nah, cara ngucapinnya ini who. Ada namanya silent letter di dalam bahasa Inggris. Nggak usah disebut. Nah, sama kayak gini. Nah, ini contohnya W-nya nggak usah disebut. Jadi who. Ada lagi whom, whose. Terus ini answer, sword. Terus rag, right. Terus whole, dan masih banyak lagi di dalam bahasa Inggris. Nah, untuk para konten kreator bahasa Inggris, termasuk saya sendiri, kalau kita pengen konten bahasa Inggris, kita harus cek yang benar-benar karena nanti diikutin sama followersnya, teman-teman. Oke, kita sama-sama belajar ya. Ingat, nggak ada unsur apapun ini, hanya untuk membenarkan apa yang kurang tepat. Nah, teman-teman, pengen belajar dari siapa lagi? Tulis di kolom komentar. Thank you. Ini loh guys, orang yang paling pinter ngeprank sistem. Kenapa? Kamu di Rusia cantik nggak? Biasa aja. Nah kan, di Indonesia jadi cantik banget kan? Berarti maksudmu aku nggak cantik dong? Wah, ya bukan gitu, bukan gitu. Kok nggak tidur? Why are you up? Why are you up? Aku belum ngantuk. I'm not sleepy yet. I'm not sleepy yet. Kamu kebanyakan pikiran. You think too much. You think too much. Aku ngerti kamu kok. I feel you. I feel you. Sekarang tidur ya. Go to bed now. I'll go to bed. Selamat tidur. Not this one, sir. Please get out the bus. Not this one, sir. Please get off the bus. Oke, jadi jangan keliru. Transportasi massal atau mass transportation seperti bus, train, plane, atau ship ya. Nah, atau kendaraan yang ditunggangin, bicycle, motorcycle, horse, itu naiknya pakai get on dan keluarnya atau turunnya pakai get off. Oke? Nah, sebaliknya kendaraan atau transportasi yang bukan massal
tertutup seperti car, taxi, satu lagi boat, naiknya pakai get in, keluarnya pakai get out. Sekarang saya akan menjelaskan makan siang saya. Very simple, sangat sederhana tapi enak ya menurut saya ya, in my opinion. So today for lunch, untuk makan siang coba bilang. So today, jadi hari ini. So today for lunch, untuk makan siang, lunch. Saya punya rice, coba bilang rice, itu nasi, ice, rice. Ini ikan asar tuh ikan yang diasap, jadi bahasa Inggrisnya smoked, itu asap, smoked fish. Smoked fish di dalamnya ada cabai, in chili sauce. Smoked fish in chili sauce. Dan ini sayur pare bahasa Inggrisnya bitter melon. Kalau ditumis stir fried, jadi stir fried bitter melon. Kalau kamu makan kangkung ditumis butter spinach, berarti stir fried water spinach. Oke, sudah kamu tahu semuanya. Jadi kamu ulangi dulu. Rice, smoked fish in chili sauce di sambal cabai, and bitter melon stir fried. Kamu bisa latihan presentasi gini. For today's lunch, untuk makan siang hari ini, for today's lunch, I eat rice, smoked fish in chili sauce, and stir-fried bitter melon. Oke, lakukan ini setiap kali kamu makan. Tidak harus di warung makan baru kamu ngomong kencang-kencang ya, tapi ngomong di dalam hati, oke, for today I eat ini, nanti bahasa Inggris kamu akan semakin oke. Husband, wife. Suami istri bukan husband wife, tapi spouses. Father, mother. Ayah ibu bukan father mother, tapi parents. Brother, sister. Saudara laki-laki dan perempuan bukan brother sister, tapi siblings. Son, daughter. Anak laki-laki, anak perempuan bukan son, daughter, tapi children. Nephew, niece. Keponakan laki-laki, keponakan perempuan bukan nephew, niece. Tapi mau belajar bahasa Inggris dengan mudah dan praktis, kamu bisa coba pakai buku From Zero to Fluent. Bukunya khusus ditulis untuk pemula, materinya sudah komplit mulai dari vocabulary, conversation, tenses, dan grammar. Kalau kamu bingung cara bacanya, kamu bisa scan barcode ini untuk akses ke audionya. Kalau kamu butuh tutor, no worries, karena buku ini juga sudah dilengkapi video bimbingan. Ada latihan soal beserta kunci jawaban juga untuk melatih pemahaman kamu. Banyak bonus e-booksnya dan tentunya ada petunjuk cara mempelajarinya biar nggak bingung harus mulai belajar dari mana. Siblings, uncle, aunt. Om tante bukan uncle aunt, tapi siblings. Father-in-law, mother-in-law. Mertua laki-laki, mertua perempuan bukan father, mother-in-law, tapi in-laws. Grandpa, grandma. Kakek nenek bukan grandpa, grandma. Terus apa dong? Yang tahu, tulis di komen. Lo tahu ini bahasa Inggrisnya apa? Hah? Ya ampun. Kalung itu bahasa Inggrisnya necklace. 2025 lo masih gak ngerti lo. Kalau gelang apa? Gelang, ya ampun. Ya ampun. Bracelet. Oke? Bracelet. Bracelet. Ya, itu gelang. Bracelet. Dengerin! Selimut itu bahasa Inggrisnya blanket. 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 Oke? Kalau saku apa? Saku, ya ampun. Astagfirullahaladzim. Pocket. 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 Itu saku. Ya. Kalau dompet. Astagfirullahaladzim. Dompet itu wallet. 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 Bukan wallet yang itu. Wallet. Itu dompet. Nah, kalau yang ini nih, cara ngomongnya gimana? Artinya apa? Komen.
Jangan lupa follow.